Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan memulai perkuliahan kita pada mata kuliah Ilmu Negara yang sebenarnya perkuliahan kita bisa kita laksanakan secara offline atau langsung di perkuliahan, tapi karena sesuatu dan lain hal sehingga mau tidak mau saya mencoba untuk mencari alternatif karena secara offline kita ada semacam tabrakan jadwal perkuliahan dengan dosen pengampu yang lain. Tapi mungkin pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita akan bisa melaksanakan pertemuan secara offline atau tatap muka di ruang perkuliahan seperti biasa. Selanjutnya terkait dengan materi perkuliahan kita pada mata kuliah Ilmu Negara ya. Kita akan belajar tentang negara. Sebelumnya sudah mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan pengalaman mengikuti seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan negara? Nah, jadi pembahasan pertama kalau kita berbicara tentang negara, maka tentu yang perlu kita ketahui atau kita amini bersama bahwa apa itu tentang konsep negara. Jadi sebenarnya secara etimologis atau secara bahasa ya, itu artinya etimologis. Kata negara itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan. Gitu. Nah, sementara dalam konteks negara Indonesia, kata negara ini sering ditemukan di kitab-kitab zaman dahulu ya, waktu Indonesia masih belum menjadi negara Indonesia, masih dikenal dengan Nusantara ya, di mana pada era Nusantara ini masih terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, kata negara ini berasal dari bahasa Sanskerta, itu bahasa Jawa atau Jawi kuno yang dikenal dengan istilah nagari atau nagara. Nah, yang artinya adalah wilayah atau kota atau penguasa. Kata negara ini muncul secara sejarahnya mulai muncul pada masa kerajaan Majapahit ya, abad ke-14. Ini yang ditulis dalam sebuah mahakarya, kitab buku bernama Buku Negara Kertagama yang dibuat atau yang diciptakan oleh Empu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365 atau 1365 yang lalu ya, jadi sudah lama. Nah, kemudian sampai saat ini ada beberapa daerah ya yang masih menggunakan istilah nagari sebagai tingkatan-tingkatan administratif kewilayahan mereka ya. Seperti di daerah Padang ini biasanya masih menggunakan istilah nagari untuk menyebut desa.
ya. Nah, kalau apa namanya, di lingkungan kita mungkin biasa kita mendengar desa Babu Salam atau desa Labudieu atau desa mana begitu ya, atau desa yang lain. Nah, sementara kalau di Padang itu mereka menyebut kewilayahan desa itu sebagai negari, misalnya negari A, negari B, negari C dan seterusnya, gitu ya. Jadi mereka masih menggunakan istilah nagari ini. Jadi dalam kitab apa namanya Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca ini ya, diceritakan bahwa yang digambarkan terkait dengan negara atau pemerintahan itu ini menggambarkan tentang bagaimana kerajaan Majapahit sebagai sebuah apa ya, kekuasaan yang cukup besar, tapi untuk menjalankan kekuasaannya kerajaan Majapahit itu menghormati beberapa aspek yang mereka terapkan ya untuk memperluas atau menjaga daerah-daerah kekuasaannya seperti musyawarah, kemudian hubungan antar daerah dan hubungan dengan negara-negara tetangga atau negara ya atau semacam kerajaan tetangga lah gitu dengan negara-negara lain. Nah, menurut Empu Prapanca ini negara itu dibentuk untuk membentuk sebuah komunitas masyarakat atau bisa disebut sebagai negara yang madani, yang makmur, kemudian aman, cerdas, damai, mencakupi baik itu secara damai sosial maupun damai ilahiyah. Jadi meskipun dulu kerajaan-kerajaan yang masih bersifat kerajaan Hindu Buddha ya, tapi mereka sudah memikirkan bagaimana konsep sebuah negara yang dimana negara itu memperhatikan aspek sosial maupun ilahiyahnya atau secara ke atasnya ya. Kemudian negara yang taat hukum itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya kalau kita berbicara apa namanya konsep negara, tentunya negara memiliki beberapa sifat yang harus ada dalam sebuah negara itu. Yang pertama adalah negara harus memiliki sifat memaksa. Nah, jadi sifat memaksa ini artinya bahwa negara itu memiliki kekuasaan untuk memaksa seluruh elemen-elemen baik itu warga negara yang ada di dalamnya, entah itu warga negara dari luar ketika masuk kepada negara tersebut, maka tentunya harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara yang dikunjungi. Misalnya warga negara Amerika, warga negara Australia ketika berkunjung ke apa namanya negara Indonesia, maka tentu secara otomatis mereka harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh negara Indonesia. Dan sifat memaksanya itu apa namanya dikuatkan oleh aturan hukum yang berlaku. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu negara memiliki sifat monopoli atau memonopoli. Artinya bahwa yang berhak menentukan ke arah mana tujuan dari negara tersebut adalah negara itu sendiri, tentunya berdasarkan kesepakatan bersama rakyatnya. Kesepakatan ini tentunya ada mekanisme yang telah disepakati bersama, misalnya ya apa namanya pemerintah ingin membuat kebijakan tentang atau membuat sebuah produk peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah tidak apa namanya tidak bisa serta merta memang
pemerintah memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat sebuah produk perundang-undangan, tapi yang memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang itu adalah DPR sebagai representasi dari masyarakat atau perwakilan dari masyarakat, sehingga kehendak dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu harus selalu berbarengan dengan keinginan bersama masyarakat. Ini secara teorinya ya, tapi dalam prakteknya mungkin kita akan menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan atau penyimpangan-penyimpangan terkait dengan bagaimana hubungan antara pemerintah dan DPR sebagai representasi wakil rakyat. Nah, yang ketiga adalah mencakup sifat negara adalah mencakup semuanya. Artinya bahwa segala kebijakan-kebijakan, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara itu adalah berlaku secara umum, ya, baik dalam konteks negara Indonesia tentu sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara itu tidak bisa hanya berlaku di beberapa daerah, tapi harus berlaku secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah, terakhir adalah materi yang paling penting dari konsep negara ya, yaitu unsur-unsur negara atau unsur-unsur terbentuknya negara. Jadi unsur-unsur ini adalah elemen yang paling mendasar ya, yang harus terpenuhi jika ingin membentuk sebuah negara. Yang pertama adalah syarat yang pertama yaitu harus ada yang namanya rakyat atau masyarakat. Ini adalah unsur yang penting karena rakyat tentunya kumpulan dari beberapa orang yang pertama kali berkehendak atau berkeinginan untuk membentuk yang namanya negara itu. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Jadi wilayah ini juga menjadi unsur yang mutlak harus dimiliki oleh suatu negara, di mana wilayah ini merupakan tempat berhuninya rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Jadi negara harus ada wilayahnya. Kalau tidak bisa dikatakan sebagai negara jika tidak memiliki wilayah kekuasaannya. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan atau pemerintahan yang berdaulat. Nah, suatu negara itu harus memiliki yang namanya pemerintahan yang berkuasa atau yang berdaulat atas tentunya seluruh wilayah dan segenap rakyatnya ya, sehingga disebut sebagai kedaulatan. Jadi negara itu harus memiliki kedaulatan. Nah, tiga unsur yang paling penting ini harus ada. Misalnya kita yang di ruangan perkuliahan ini sebanyak 30 orang misalnya ingin bersepakat membentuk negara, misalnya negara State Darussalam misalnya. Bisa saja karena syarat utama sudah terbentuk ada rakyatnya. Kemudian kita tinggal tentukan lagi di mana menjadi batas-batas wilayah. Misalnya kita menjadi batas wilayah kita misalnya di sekitaran desa Babu Salam misalnya. Nah, syarat yang kedua sudah terpenuhi, maka kita akan membentuk syarat ketiga, yaitu kekuasaan. Jadi kita tinggal bentuk saja nanti siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi DPR-nya, menterinya siapa. Nah, itu. Itu adalah contoh sederhana ya dari kalau kita melihat dari unsur-unsur syarat terbentuknya negara. Jadi ketiga ini adalah hal yang paling pokok, yang paling penting sehingga negara itu bisa terbentuk ya, atau unsur-unsur terbentuknya negara. Jadi cukup sekian materi perkuliahan kita pada mata kuliah ilmu negara ya. Nanti teman-teman bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan lagi dengan memperbanyak membaca referensi-referensi atau jurnal-jurnal atau buku-buku yang lain yang tentunya berkaitan pembahasannya berkaitan dengan negara ya.
Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang negara pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.